Jadi nanti kelihatan kalau ditarik garis lurus dari Karisidenan sampai ke utara Sungai Serayu. Ternyata kelenteng dan masjid sesungguhnya adalah berhadap-hadapan. Masjid Agung Nur Sulaiman. Kelenteng Banyumas menjadi sebuah kelenteng yang berakulturasi budaya. Tahun 2006 tanggal 9 April, bangunan serbaguna Tridharma atau dikenal dengan Samtyo Talidang diresmikan oleh mantan presiden Bapak Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning sedulur-sedulur longan Banyumas. Spesial dina kieu dalam rangka Imlek. Kongsi facai, kongsi. Spesial Imlek, aku siki lagi nang kelenteng tempat ibadah Tridharma Bontebio Banyumas. Yang dewekan sementara kaki Cipto lagi duduk anaknya periksa derek ya, muka-muka anaknya cepet mari. Tapi daripada dewekan nganu undang siapa ya? Untung anak kancane. Kabine anyar. Dalam rangka Imlek. Ya, buat Imlek. Dewek longan Banyumas, mari kontak Bontebio Banyumas. Anek ajak lalen. Nek arep duwe klambi kayak dia ya, siap-siap ya, neng isorana, deskripsi nana, pesen DM nang IG. Oke. Oke, anak apa dina kieu? Ya. Anak apa? Anak. Oke, anu gelem bayar. Ayo kok melu mlaku maring jero ngana. Oke, siap. Yuk. Oke, tetap kudu jaga sopan santun. Bicara. Wis maskeran. Wis. Kayak anak caranya. Yuk. Dan dina spesial mau wis lebu kelenteng. Kelenteng apa? Bontebio. Sing ana nang Buri Pasar Banyumas. Iya, nang ada Kecamatan Banyumas. Iya. Siki dewek arep goseki jerone longane kelenteng. Karo panjenengane Pak Sobitang ya, Pak? Nggih, Pak Sobita. Jenengan di sini sebagai apa, Pak? Humas. Humas Kelenteng. Anggernya humas. Iya, Pak. Menghubungi mas-mas kon pada nonton gie. Oh iya. Kon like and subscribe. Iya, pokoknya like, share, subscribe, komen. Nah, soalnya ini bocor sekali-kali dolan kelenteng. Oh ya siki. Apa maning? Beneran ini ada hari Jamasi. Dalam rangka menyambut Imlek. Tahun Baru Cina. Monggo Bapak memperkenalkan diri kepada kanca-kanca longan yang sedang menikmati longan Banyumas niki. Nggih, monggo Pak. Sedulur longan. Yes. Saya selaku humas dalam kepengurusan TITD Bontebio Banyumas. Di sini saya akan menjelaskan tentang histori, tentang budaya masyarakat Banyumas. Kebetulan kelenteng Bontebio Banyumas adalah sebuah kelenteng akulturasi budaya dengan budaya Banyumasan. Kebetulan kelenteng kita menganut paham sebagai kelenteng adalah rumah budaya. Jadi kalau pemahaman kelenteng-kelenteng di luar Banyumas mengatakan bahwa kelenteng adalah rumah ibadah untuk umat Konghucu. Kalau kelenteng kita mengayomi semua keyakinan.
Iya. Jadi mungkin kalau saya boleh menjelaskan secara mudah, Nggih. kenapa kok kelenteng kita kok namanya beda? Kalau Sokaraja Hoktaekbyo, Hoktaekbyo. Hoktaekbyo. Nggih. Hoktaekbyo. Kemudian Purbalingga Hoktaekbyo, Banjarnegara juga Hoktaekbyo. Tapi kita menggunakan nama Buntekbyo. Iya. Nah, Buntekbyo sendiri memiliki arti bahwa Bun artinya adalah belajar. Ya. Tek artinya kebajikan. Bio artinya rumah ibadah. Sehingga diartikan sebagai rumah ibadah yang mengayomi atau mendidik orang untuk menjadi bacik, berbuat baik. Berbuat bijak lah, Bijak. becik. Iya, Bijak. iya, iya. Iya. Betul. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa ternyata kelenteng Buntekbyo itu menghadap ke barat. Oh iya. Nah, Oh, iya. Gerbangnya Gerbangnya sana. Nggih, 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 nggih. Jadi mungkin ini sebagai apa ya, PR buat para pemirsa Nggih. yang mencintai Longan Banyumas, Nggih. monggo dicari tahu ada berapa kelenteng yang menghadap ke barat di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Berarti spesial ya. Iya. Spesial. Nah, nanti ini juga untuk PR untuk kru Longan Banyumas. Sekali-kali menggunakan drone Nggih. dinaikkan di atas Banyumas Kota Lama. Nggih. Siap. Jadi nanti kelihatan kalau ditarik garis lurus dari Karisidenan sampai ke utara Nggih. Sungai Serayu. Nanti bisa dilihat di situ bahwa ternyata kelenteng dan masjid sesungguhnya adalah berhadap-hadapan. Masjid Agung Nur Sulaiman. Nur Sulaiman. Di alun-alun. Nggih, Jadi nggih. kalau masjid gapuranya menghadap ke timur, Timur nggih. kalau kita gapuranya menghadap ke barat dalam satu garis lurus. Oh, garis imajiner Iya, ya. iki terus Iya. ngedit nanti ada pada Iya. depan. Oh. Ya wis ora PR maning ya. Iki jenenge bocoran. Iya, tapi Siapa ngerti ada ini kan ada yang lain tapi ini gitu kan loh. harus dilaksanakan. Betul. Biar, Dibuktikan. biar pemirsa Longan Banyumas itu bisa melihat keindahan kota Banyumas. Oh, oke. Iya, Usulnya iya. main pisan. Usulnya apik Nah, banget. terus kalau kita lihat Banyumas Kota Lama itu mempunyai tata letak geografis yang sangat luar biasa. Luar biasanya gini. Kalau kita perhatikan, alun-alun itu seperti halnya berada di dalam atau di tengah-tengah mangkuk. Kalau kita lihat ke utara, ke Nggih. selatan, barat, dan timur, Nggih. itu ada perbukitan dikelilingi. Iya, Iya, betul, betul, ya. Nah, kemudian Banyumas Kota Lama itu ada di tengah-tengah. Kan kalau kita lihat pakai drone, nanti kita tahu bahwa penataan tata kotanya itu seperti apa. Penasaran ya? Ngesuk ngeburna ya. Iya, nah. Bara. Terus drone. Iya, iya, iya. Jadi ini suatu penataan kota yang sangat sempurna sebetulnya kalau bisa dilihat dan diteliti. Karena ternyata kalau kita perhatikan jalan-jalan yang ada di Banyumas Kota Lama sebagai cikal bakal kota Purwokerto, kita terapkan di Purwokerto ternyata tidak sempurna seperti ada di Banyumas. Sebagai contoh, Iya, iya. Nggih, nggih, nggih. sebagai contoh, Nggih. di Purwokerto tidak ada jalan lurus di depan Kadipaten, kantor Kadipaten. Tapi Kabupaten. di kanan kiri kantor kabupaten itu ada jalan. Iya, betul. Nah, Iya. kalau di Banyumas kita perhatikan jalan di kanan kiri kantor kabupaten adalah Jalan Gatot Subroto dan Jalan Kulon. Oh iya. Kemudian ada jalan yang di belakang Pendopo Sipanji, Nggih, nggih, betul. jalan betul. yang melingkar. Nggih. Nah, itu jalan Sipanji. Iya. Kemudian di belakang Pendopo Sipanji, di belakang Taman Sari ada jalan lurus yang ke belakang yang sampai ke Sungai Serayu. Kalau kita lihat kantor Kabupaten Purwokerto, Dan di Purwokerto, nggih. di belakang ada pintu juga seperti pintu Taman Sari yang di Nggih, belakang. betul, betul, betul. Tapi ternyata tidak ada jalan yang lurus ke utara. Ke utara. Nggih, nggih. Hanya pas jalan biasa Iya, kayaknya. pungkuran. Jalan pungkuran. Pungkuran, Iya, iya. Pungkuran. Jadi kalau ngomong jalan Pungkuran, kebetulan kelenteng berada di jalan Pungkuran, Oh. nomor 790. Pada jalan Iya, pungkuran iya. ya. Jadi memang kita punya tata kota yang istimewa
Kemudian di sebelah barat dari pendopo Adipati Yudanegara II adalah makam para adipati dan keluarga adipati, yaitu makam Dawuan. Dawuan. Kemudian di atasnya lagi kita kenal dengan Kali Bening, tempat Nggih, untuk jamasan betul. busana Jamasan setiap busana. tahun. Nggih, betul. Iya. Nah, kemudian mungkin cukup saya singgung masalah tata letak Banyumas. Nggih. Yang kedua, kenapa kok kelenteng Banyumas menjadi sebuah kelenteng yang berakulturasi budaya? Betul. Kalau kita tilik dari cikal bakal berdirinya kelenteng, di sertifikat yang kita temukan tahun 90, sertifikat menggunakan kertas yang berwarna kuning kecoklatan, tapi ya memang sudah hancur, tapi bisa kita rangkai lagi dengan isolasi bening. Waktu itu kita bawa ke kantor agraria, kalau sekarang kantor BPN. BPN ya. Nah, di sana diterjemahkan karena berbahasa Belanda tahun 1826. Iya. Di situ disebutkan ada satu bangunan permanen yang dikenal dengan bangunan Chinese Holland School. Bangunan tersebut ada di tepi Jalan Lidigan yang dikenal dengan Jalan Sudagaran. Ya, di pinggir Sungai Serayu. Nah, tanah ini adalah milik dari seorang pengusaha yang bernama Ong King Swi, dan Ong King Swi ini sebetulnya adalah masih masih ada kekerabatan dengan keluarga Pangeran Diponegoro. Karena orang tua dari Ong King Swi yang bernama Ong Juju adalah seorang pengusaha yang datang dari Tiongkok ke Banyumas. Kemudian dia menikah dengan seorang pelaku seni pada zaman itu yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian setelah menikah dengan seorang perempuan ini, ternyata beliau adalah adik kandung dari Pangeran Diponegoro. Nah, itu punya anak Ong King Swi, Yang pemilik tanah di sini. Makanya kalau kita tilik rumah pokoknya adalah rumah model Nuansanya. bangunan Chinese, tapi bagian depan ada pendopo. Kemudian pendopo itu digunakan untuk mengumpulkan masyarakat untuk membuat batik. Iya, Iya. seni. Iya, jadi Lirik, kalau ya. diperhatikan motif batik Banyumas hampir mirip-mirip dengan motif batik Yogyakarta. Nah, kebetulan pada saat itu ada mahasiswa dari UGM yang ke Banyumas, diajak main ke tempat rumah pokok Ong King Swi, melihat genteng. Ternyata itu adalah genteng dari Tiongkok yang usianya sudah 200 tahun. Berarti yang dalamnya yang Iya. di sini itu Jadi gentengnya itu tinggal berapa puluh biji karena genteng sudah banyak yang pecah. iya, Ganti-ganti. umur gitu. Iya, jadi kalau genteng yang asli itu usianya sudah 200 tahun. Nah, kemudian Ong King Swi itu bertemu dengan seorang kapiten Chinese Belanda atau yang dikenal dengan Ongsi. Kongsi gitu. Ya, Cheong Ahway bertemu dengan Ong King Swi membicarakan bahwa Cheong Ahway kepingin ada satu bangunan, sehingga dibangunlah bangunan yang seperti kita lihat di foto-foto kelenteng Banyumas sebelum tahun 2012. Selain untuk kegiatan ngobrol, kemudian untuk melestarikan budaya, juga sebelah utara digunakan untuk garasi kereta jenazah yang dari kayu. Nah, kemudian peralatan kematian orang Tionghoa juga ada di situ. Kemudian bangunan induk digunakan untuk sekolahan Tionghoa pada saat itu, sekolahan Tionghoa Yang dan depan, ya? iya, Yang depan dan itu, guys. untuk orang Tionghoa dan orang Belanda, Ya makanya namanya Holland Chinese School. Ya. Ya, itu Holland Chinese. Nah, pada awal 1900 bangunan ini dikenal dengan bangunan THHK. THHK. Iya. Chunghwa Chunghwe Huntiok. Oh. Coba Cunghi. Iya. Iya. Nah, kemudian
sekitar tahun 30 atau 40, 1930 atau 40, bangunan sekolahan ini dikenal dengan sekolahan Dwi Tunggal, yang mana lebih menekankan untuk pendidikan masyarakat umum, bukan kaum priayi, tapi masyarakat umum bisa dididik di sini sampai kelas 6. Siapapun nggih. Iya, siapapun. Nah, ini berkat jasa dari seorang pengusaha batik yang bernama Lim Yu Ai, yang dulu punya perusahaan batik di tepi Sungai Serayu di sebelah utara Kelenteng Banyumas. Nah, beliau itu menggagas bahwa masyarakat yang usia sekolah tapi yang masih pada berkeliaran di jalan, oleh Lim Yu Ai itu diajari baca tulis, kemudian dimasukkan ke sekolahan ini. Gitu. Ya, kayak ceritanya awalnya sekolah ya Pak. Iya. Luar biasa ya. Iya. Terus ceritanya Jawa sampai dengan tadi mendirikan sekolah bukan untuk priayi tapi untuk masyarakat umum ya Pak ya. Berarti maksudnya semua suku boleh nggih? Boleh. Siapa yang mau boleh di Siapa sini. yang Boleh. pingin sekolah boleh sekolah Boleh. di sini gitu ya. Nggih. Main yo. Juga kalau nggak salah dulu SMP Kristen atau SMP 1 juga pernah nginduk di sini. Karena guru pengajarnya adalah Pak Klimantoro. Masih kiainya masih sugeng, sekarang yusuannya hampir 90. Beliau adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di Iya, SMP. pada waktu itu SMP 1. SMP 1 Iya. Banyumas nggih. Iya. Jadi apa namanya, sekolahan ini masih berlanjut sampai tahun 1967. 67. Iya. Nggih. Pada tahun 1960 ya, bulan Juni pertengahan itu oleh Bapak Samyono atau Sowacam yang sampai sekarang masih menjadi loju, yang sepuh itu tadi di depan. Oh iya. yang tadi itu. Iya. ya. Nah itu patung Dewi Kwan Im dan patung Kongco Hotek Jangsin atau Dewa Amurfa Bumi dibawa masuk ke ruang tamu guru di ruangan depan, sehingga pada sore hari bangunan ini digunakan untuk sembayangan atau kelenteng. Kemudian sejak tahun 1967 sekolahan Dwi Tunggal tidak melanjutkan aktivitas, otomatis bangunan ini digunakan untuk kelenteng hingga saat ini. Berarti posisinya waktu di depan itu ya, sekolahnya di depan. Iya, jadi dulu itu sampai tahun 80-an itu masih seperti sekolahan, masih ada sekat-sekat bangunannya. Oh, bangunan utamanya nggih. Iya, kemudian sekitar tahun 96 itu sudah direhab menjadi ruangan kosong. Ruangan luas. Iya, gitu. jadi sudah jadi kelenteng. Berarti awal mulanya itu bukan untuk tempat ibadah nggih. Bukan. Sekolah Holland Chinese School. Nah, Iya. Cuman para suci yang kita hormati, Kongco Hotek Jangsin dan Makco Kwan Im itu sudah ada di Banyumas itu sudah ratusan tahun. Karena berpindah dari keluarga satu pindah ke keluarga yang lainnya untuk sembayangan gitu loh. oh berarti waktu itu posisi masih di rumah-rumah. Iya, di rumah-rumah. Warga gitu ya. Iya. Iya. Nah, jadi kalau dikatakan kelentengnya kelenteng tua, bukan. Tapi kalau para sucinya tua, iya. Iya. Oh, Itu seperti itu. berarti mungkin itu para sucinya itu datang ke Banyumas bersamaan dengan para pendatang yang dari negara aslinya itu ya Pak? Iya, betul. Memang tradisi orang Tionghoa kan kalau keluar dari tanah Tiongkok itu biasanya membawa patung sebagai apa ya, pelindung. Ya, karena agama tradisi mereka adalah seperti itu, menghormati patung para suci. Para suci. Jadi pindah, akhirnya harus Ada ini tempat, tahun ada di 67 itu jadilah mulai untuk kelenteng nggih. Iya. Nah, kebetulan kita bersyukur bahwa tradisi budaya Tionghoa, cara penghitungan hari, tanggal, jam itu ternyata mirip-mirip dengan hitungan kejawen.
apa ya? Main yo. Iya. Nah itu ada Pak, ada hitungannya itu loh Pak. Contohnya Ada. gimana itu? Yaitu seperti hitungan Hong Shui, Feng Shui. Oh. Nah, itu ternyata kan ada kemiripan-kemiripan, bahkan di kelenteng kita kalau mencari hari baik biasanya dipadukan antara penanggalan Imlek dengan penanggalan Kejawen. Jawa. Iya. Main yo. Makanya itu yang di sini menjadi akulturasi budaya gitu. Iya. Tidak hanya untuk orang-orang Tionghoa, tapi juga untuk yang Jawa juga ada. Iya, betul. Nah, kebetulan di Kelenteng Buntek Bio Banyumas atau yang kita kenal TITD Buntek Bio Banyumas yang bernaung di bawah Yayasan Tridharma Banyumas, yang artinya adalah Yayasan Tridharma ini adalah milik masyarakat Banyumas secara umum, sehingga memang kelenteng ini adalah milik masyarakat Banyumas. Nah, kemudian sekitar tahun 94 atau 96 ada seorang spiritual tamu dari Jakarta yang ada keperluan dengan Kongco Hotek Chengsin atau Dewa Amurba Bumi. Setelah selesai mereka bermediasi, kemudian tamu ini pamitan pulang. Ternyata baru keluar dari ruangan dia in trance atau kemasukan roh. Oh, gitu. Iya. Nah, orang Jakarta bahasa Indonesianya masih susah, tapi dia bisa baca Banyumasan waktu itu. Oh. Jadi Bisa menyampaikan salam kula nuwun. Kemudian sama juru kunci almarhum Pak Rakam disambut, monggo Mbah saking pundi wae asmane sinten. Nah, dijawab bahwa aku dikenal dengan sebutan Mbah Kuncung. Oh, Cina. Iya. Nah, aku kuwi Mbah Reksa nang tanah kiye wis atusan taun. Oh. Nah, aku nang ngene bantu kongcone aweh sawaban kambi wong-wong sing pada sembayang nang ngene. Oh, gitu. Nah, kemudian jadi sama Pak Rakam ditanyakan apakah Mbah Kuncung berkenan di buatkan altar penghormatan. Nah, Mbah Kuncung berkenan pada saat itu. Kemudian Mbah Kuncung menyampaikan wujud sajiannya apa sama Pak Rakam. Mbah Kuncung menyampaikan cukup jajan pasar, dan Mbah Kuncung tidak berkenan dengan sajian yang beralkohol ataupun sajian yang bernyawa. Oh, Gitu. Sehingga kalau kita perhatikan tiap Senin Wage Kemis Wage sajian yang di altar Mbah Kuncung itu jumlahnya sampai puluhan tampah, itu jajanan pasar semua. Jajan tradisional jadi maksudnya. tradisional, Ji. Nah, kemudian penghormatan beliau pun menggunakan hio atau dupa yang berwarna hitam, dupa wangi, dan juga menggunakan menyan yang dibakar. Nah, kemudian kita perhatikan juga bukti akulturasi budaya di Kelenteng Banyumas, yaitu dengan adanya bangunan pendopo. Setelah altar Tuhan Allah, kita ada bangunan pendopo yang kalau kita perhatikan dari bawah sampai atas itu adalah ukiran-ukiran atau bentuk bangunan mirip dengan bangunan keraton. Nggih. Kemudian kita punya keunikan juga bahwa mungkin tidak banyak kelenteng-kelenteng yang ada penghormatan kepada Ibu Pertiwi atau Timunyang-nyang. Jadi di bangunan utama kita bagian depan kita memberikan penghormatan kepada Tuhan Allah atau Dienkung, yang bawah adalah altar Ibu Pertiwi. Jadi ada dua tempat pembakaran tadi ya di naruh hio apa atau Iya. apa? Iya. Bukan tempat pembakaran, tempat untuk sembahyang. Sembayangan. Iya. Makanya tempat dupanya dua ya Pak ya, Dua. di atas sama Iya, di di bawah. atas sama Iya. di bawah tadi nggih. Nah, selanjutnya akulturasi budaya ternyata bisa berkembang di Kelenteng Buntek Bio. Bisa terbukti dengan adanya perayaan Cap Gomeh lintas agama yang kita laksanakan. Setiap kali perayaan Cap Gomeh, panitia-panitia terutama untuk penjemputan tamu adalah
remaja muslim. Kemudian ada penampilan hadroh di atas panggung yang biasa dikolaborasikan dengan gending. Nah, kemudian kita pun di saat adanya kirap budaya, kita juga menampilkan seni budaya Banyumasan untuk mengikuti kirap, sehingga kita pun bersyukur dari Kelenteng Buntekbyo Banyumas tahun 2011 atau 12 pernah ada kirap pusaka yang akan dijamasi di Pendopo Yuda Negara II alun-alun Banyumas. Pada waktu itu pusaka-pusaka tersebut kirapnya berangkat dari Kelenteng Banyumas. Ada trisula dari Purbalingga, terus tombak, keris, Titik stare Kelenteng dari Kelenteng pada saat itu. Dan kita bersyukur di tempat ini pun sering untuk rapat-rapat tentang masalah budaya Banyumasan oleh tokoh-tokoh budaya. Ya, seperti Eyang Nardi, Yusmanto, Pak Yusmanto juga kan sering rapat di sini. Jadi artinya tidak membatasi dari misalkan budaya Tionghoa, tapi memang semua gitu. Iya, kita bisa menyatu. Ya, itu di depan ada prasasti atau apa itu ya yang nempel di tembok tadi itu? Iya. Abdurrahman Wahid. Betul. Nah, beliau itu di sini apa Pak itu? Tahun 2006. Oh, 2006. Tahun 2006 tanggal 9 April. Bangunan serbaguna Tridharma atau dikenal dengan Samcio Talidang. Ya. Diresmikan oleh mantan presiden Bapak Abdurrahman Wahid. Ya. Pada saat itu seminggu sebelum peresmian, beliau sudah berkenan tanda tangan di atas prasasti. 3 hari menjelang peresmian, beliau kena serangan stroke. Sehingga memang beliau tidak bisa hadir di tempat ini, diwakilkan oleh putra angkatnya Mas Hasan. Mas Hasan yang ngerawuh di sini. Kemudian peresmian diwakili oleh Kanjeng Sinuwun Tejowulan dari Keraton Solo. Okay. Jadi kalau kita lihat di di rekaman-rekaman peristiwa peresmian itu yang membuka kain merah di prasasti itu salah satunya Kanjeng Sinuwun Tejowulan. Bahwa telah diresmikan oleh Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Tokoh. Dan ternyata menurut Gus Solah pada saat itu tahun 2014 saya sempat bicara empat mata dengan Gus Solah di UI saat beliau menjadi narasumber cerita silat. Beliau menyampaikan bahwa semasa hidup Gus Dur baru 1 kali meresmikan kelenteng, yaitu kelenteng yang ada di Banyumas. Spesial. Hanya di sini. Luar biasa. Nah, kemudian pada tahun 2006, pada tahun yang sama, pada bulan Ramadan, Bu Sinta Nur Wahid berkenan mengadakan safari Ramadan, tapi akhirnya menjadi pengajian massal di tempat ini. Dihadiri 800 santri. Di aula ini ya. Iya. Itu jadi kita bersyukur. Ramadan ya Pak. Pas bulan Ramadan. Oh ya memang Bu Sinta kan memang sering kunjungan safari Ramadan. Salah satunya ke tempat ini. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat kelenteng yang sekarang setelah mengalami kebakaran tahun 2012 tanggal 24 Oktober jam 1:30 pagi. Kemudian direhab total, dibangun ulang, diresmikan tahun 2016 tanggal 15 Mei 2016. Itu bangunan depan
diresmikan oleh Kanjeng Sinuwun Tejo Wulan dan Bapak Bupati Ahmad Hussein. Pak Bupati. Iya. Berarti pas masih periode pertama kalau nggak salah. Mungkin. Iya, Periode iya, pertama iya. beliau Iya, pada saat itu. Beberapa wis terungkap ya sejarah-sejarahnya udah ada. Kayak akeh sing burung ngerti. Oh iya. Termasuk ya. Dewek. Jangan main pisan ya. Iya. Secara Banyumas yang harus dikulik ya. Siapa sih ngurus? Mungkin Pak kita ada yang mau diceritakan lagi. Iya. Ya tidak harus tentang kelenteng, mungkin tentang sejarah yang lain Sejarahnya yang atau mungkin mungkin yang dulu berhubungan. yang punya tanah yang di sini punya tanah ini yang akan memberikan tanahnya untuk dibangunkan sekolah dulu itu Pak. Mungkin. Monggo Pak. Ya, mungkin kita akan menyinggung tentang Kapiten Tionghoa ya, Nggih. Ciong Ahwei. Ciong Ahwei, beliau mendirikan THHK di Banyumas. Kemudian THHK itu mempunyai kepengurusan yang lumayan banyak, bagian administrasi, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada apa lagi itu ya, kalau Bidang-bidang ya, saya ini. lihat di di artikel Pak Dokumen-dokumennya itu. Milo Wicaksono itu banyak, termasuk salah satu ada Mbah Canggah saya. Mbah Canggah saya itu menantu dari Ong King Sui. Ya. Jadi masih ada turunan Iya. gitu. Nah, ternyata kalau Kapiten Chinese Holland atau Kongsi, beliau adalah mengurusi bagian administrasi tentang perdagangan. Oh, Nah, kebetulan Ciong Ahwei ini mungkin juga ada hubungan kekerabatan dengan keluarga Pangeranan Arya Ganda Subrata. Kalau beberapa tahun yang lalu saya sering main ke dalam Pangeranan, di sana ternyata banyak benda-benda yang disumbang oleh Ciong Ahwei. Jadi seperti lukisan, kemudian apalagi itu pakai tulisan Mandarin Ciong Ahwei gitu. Iya. Karena kalau kita ketahui memang orang Tionghoa datang ke Indonesia itu istrinya mesti orang pribumi. Oh iya. Ya. Nah, kemudian ternyata Ciong Ahwei sendiri juga mendirikan perkumpulan kematian di Banyumas yang dikenal dengan Tegigwe. Ya. Jadi T itu kebajikan, G itu naik, Gue itu amal. Tuh, jadi ya menaikkan amal kebajikan. Artinya itu. Nah, ternyata Ciong Ahwei adalah pendirinya yang membentuk perkumpulan kematian itu dan mengelola kematian itu sampai sekitar tahun 1940-an. Iya. Nah, kemudian kongsi-kongsi itu dibubarkan ya sekitar invasi Jepang. Oh, yang 45. paduan. Iya. 42. Sekitar invasi Jepang itu semua catatan-catatan dari kongsi-kongsi yang ada di tiap kota itu ternyata hilang semua pada saat invasi. Dimusnahkan berarti mungkin ya. Mungkin dimusnahkan karena Jepang masuk ke sini yang dicari memang catatan-catatan perdagangan itu. Oh, Iya, jadi kalau kita lihat rumah-rumah bekas kongsi itu kita cari catatan kuno itu sudah pada hilang semua di semua kota. Nah ini hal yang menarik. Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu? Ada apa gerangan? PR mana? Aur lah. Yo iya, PR mana iya. Kalau kita lihat ya di Banyumas ternyata masih banyak sekali bangunan-bangunan lama. Seperti salah satu pelaku Sumpah Pemuda, Dr. Gumbreh. Ya, rumahnya masih ada dan masih utuh. Dr. Gumbreh ada di sebelah barat Kecamatan Banyumas, berhadap-hadapan dengan rumah Pangeran Arya Ganda Subrata. Di selatan jadi.
sebelah. sana itu. Iya, selatan betul. Nah, Selatan, kemudian kita juga masih bisa melihat rumah bekas milik Dr. Haspel. Itu juga masih utuh bangunannya. Jadi ruangan yang dulu untuk periksa pasien itu masih utuh, pintu masih utuh, tembok masih utuh. Kapan-kapan tiliki. Bos saiki kan. Nggih, Nah, nggih, nggih. itu yang Kapiten Tionghoa itu berarti yang apa ya istilahnya ya, menjembatani untuk pembuatan pembangunan ketemu dengan yang pemilik tanah. Oh itu iya, jalurnya King Sui. gimana itu? Iya, memang Cheong Ahwee sebagai kapiten Tionghoa Belanda atau Kongsi, beliau yang mengusulkan atau punya keinginan untuk mendirikan bangunan untuk melestarikan budaya Tionghoa dan untuk sekedar berkumpulnya masyarakat Tionghoa. Oh, oke. Yang selanjutnya menjadi sekolahan dan Oh, iya. sekarang menjadi kelenteng. Sekarang jadi kelenteng. Iya. Sing mau dicetakna Iya. kuwe. Kan jalurnya kan tuh ngerti loh. Iya, benar, benar. Parah itu loh. Berarti yang Kapiten Tionghoa itu berteman akrab dengan keluarga Ong itu asal. Betul. Kan gitu? Betul. Iya. Iya. Karena mereka satu zaman. Oh, Nah, kemudian yang menjadi hal yang unik, di mana ada kelenteng lama, pasti dekat kelenteng ada pasar. Setiap kali ada kelenteng lama, Pasti di ada sekitar situ pasti ada pasar. Hmm, Jadi kalau ada kelenteng tapi jauh dari pasar, itu berarti kelenteng baru. Atau pasarnya yang digusur. pasarnya yang dipindah. Iya. Iya, iya. Iya. Contohnya nang kene Banyumas ya cedek pasar Banyumas. Ya. Ya. Pasar Wage ya, lore pasar Wage persis. Toko Raja cedek pasar Toko Raja. Iya, pasar Segaja, Mburi Kelenteng kan pasar Iya. itu ya. Oh. Ada kaitannya itu Bang. Iya. Kalau kelenteng Pasar Wage itu sebetulnya malah bangunan kelenteng itu menempati bangunan apa ya dulunya ya, bangunan adipati atau bangunan kedemangan gitu loh. Makanya kan bentuknya kan aneh, Iya, iya. seperti pendopo. Unik ya Mas. Unik, iya. Ya enggak begitu besar malah ya. Iya, Kecil itu ya, Pak. iya. Kalau nggak salah. Jadi dulunya kan Pasar Wage adalah alun-alun, Oh, bukan pasar. pasti orang. Ucap pasti orang ngerti ya. Oh iya, alun-alun biasanya ada kalau kampung orang Tionghoa itu kalau istilahnya apa? Pecinan itu ya. Pecinan. Terus sama kauman. Iya. Itu biasanya itu saling berkaitan itu pasti. Iya. Itu ya. Iya. Berarti untuk Pasar. kelenteng ini sendiri itu bangunan utamanya yang pertama kali berarti hanya yang depan itu nggih. Iya, Habis itu yang lain penambahan-penambahan. penambahan. Sampai yang kita duduk ini di bagian belakang ini adalah penambahan. Sehingga total luas dari lahan yang dipakai untuk kelenteng saat ini adalah 5.000 meter persegi. Berarti modelnya L gitu. Karena itu tembus jalan. Ini kan garasi ini kan ada pintu, garasi mobil, jadi mobil tamu masuk garasi semua. Oh, jadi ini masih punya kelenteng. Iya. Modelnya U. Jebule anu bangunan mau anu beda sih. Iya. Jebule garasi. Garasi. Iya. Anu masih kelenteng ini sendiri masih rutin untuk acara tahunan nggih, ada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan mungkin budaya dan keagamaan Iya. nggih. Kebetulan pada saat 1 tahun belakang ini kita sedang merasakan keprihatinan dengan adanya pandemi COVID, Betul. sehingga kegiatan kita pun nggak bisa leluasa. Kalau kegiatan yang rutin di kelenteng kita adalah satu pada bulan 7 Imlek kita bagi sembako ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian hampir tiap bulan kita juga membagikan kain kafan ke perkumpulan kematian di desa-desa. Untuk saat ini yang kita jangkau adalah 3 kecamatan, kurang lebih 60 desa yang kita bagikan itu tiap bulan. Tiap bulan. Ya.
dari tahun 2009 hingga tahun 2021 ini kain kafan yang sudah kita bagikan jumlahnya sudah hampir mencapai 600 gulung. Gulung. Iya. Gulung ya, bukan satuan. Satu gulung kan 50 yard. Iya, Oh. yang iya satu gulung segini berarti jadi. Iya. Ngurung mobil. Ya. Terus kita juga ada kegiatan ruatan putra sulung dan siswa massal. Oke. Itu biasanya pesertanya bisa mencapai 2000 orang. Pesertanya peserta dari mancanegara. Oh gitu. Iya. Berarti Ini tradisi memang di Tradisi di tiap Tionghoa tahun. maksudnya. Tradisi bukan? di Kelenteng Banyumas. Kelenteng Banyumas. Iya. Oh, ruatan anak pertama. Anak sulung. Iya, Anak putra sulung ya. sulung. Putra sulung. Putra sulung berarti anak laki-laki yang pertama. Iya. Oh. Itu dunia. dunia. Oh. Karena kita punya peserta ada yang dari Jerman, Us. ada yang dari Rusia, Prancis, Amerika, Inggris, Australia. Ya, mereka warga negara sana atau Iya, warga negara warga Indonesia? negara sana. Oh, warga negara Nah, sana. Sekarang kalau kita sebetulnya gini, pada sekitar tahun 96 sampai 98 beberapa pengurus mendapatkan mimpi bahwa di atas kelenteng itu ada kuda sembrani terbang. Oh. Nah, kemudian salah satu pengurus menyampaikan pada penasihat spiritual pada saat itu sebenarnya apa sih lambang dari itu. Nah, ternyata setelah dikomunikasikan dengan Kongco Hoktek Chengsin, ternyata diperkenankan adanya patung kuda sembrani yang sepasang kaki depannya menginjak bola dunia Yang di depan. pancawarna. Yang di depan itu. Iya. Oh, Nah, ternyata pancawarna itu mewakili 5 benua. Kayak Olimpiade. Iya. Lima. Nah, sepasang kaki depan menginjak bola dunia, sayapnya sedang mengepakkan, berarti go to internasional bahasa sekarangnya. Nah, ternyata itu terbukti sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000 peserta kita itu mulai ada yang dari luar negeri. Dan terus pesertanya menambah sampai 2000 peserta. Kemudian kuda sembrani itu memberi bakti lagi kepada kita dengan peserta program minyak dan dupa. Tadi seperti yang di depan itu. ya, nggih. tadi kan ada minyaknya, ada itu, nama-namanya. Itu ada 2 keluarga bule dari Australia. Mister Sapa itu ada alamatnya di situ. Itu dari Australia dan beliau orang bule bukan orang Chinese. Dan beberapa peserta dari Taiwan dan dari Hong Kong. Kemudian ada yang dari Singapura dan Malaysia. Nah, ini menunjukkan bahwa memang betul Kelenteng Buntek Bio Banyumas go internasional. Mendunia. Banyumas, Ed. Banyumas. Mendunia. Aja. Silo. Jadi artinya mau kan apa akulturasi ini lokal ya dengan Iya. budaya lokal. Terus baru gue ngerembaka. Nganti internasional. Iya, itu. Dan kia mesti nembe pada ngerti termasuknya nyoba. Nah, ini nanti tugas untuk Longan Banyumas, mumpung masih terang, silahkan berburu nama bule peserta program minyak. Peker maning. Kok ditiliki? Iya. Dimiliki. Ya jangan pokoknya kok bar ketek goseng-goseng anak anu wis izin Pak Bita anu mencari nama bule. Ya kok ya tertiliki ya. Ya. Ya, Ini Pak Sobita, di masa Covid ini penyesuaiannya apa saja, Pak? Atau untuk kegiatannya gitu. Di kegiatan peribadatan ini. Otomatis kita mengikuti prokes ya, Iya. protokol kesehatan dari pemerintah. Karena mau tidak mau harus mau Ya. Iya. demi keselamatan Betul, kita bersama. masing-masing. Betul. J. Karena prinsip kita dipaksa nggak dipaksa ternyata juga sama-sama takut mati kena COVID. Yang kedua, kita akan rugi sendiri dengan adanya terpapar COVID, sehingga kita harus hati-hati menjaga kesehatan kita, imun kita, menjaga jarak, bertemu dengan teman. Otomatis hubungan sosial dengan
teman, saudara, sahabat itu ya otomatis berkurang dalam 1 tahun ini. Dibatasi gitu. Dibatasi. Tapi yang kita harapkan satu, masalah loyalitas, masalah arti dari sebuah persaudaraan, arti dari keimanan, arti dari sebuah kesujudan kepada Yang Maha Kuasa jangan sampai berkurang Betul. karena COVID. Malah kalau saya boleh sampaikan, lebih banyak-banyak berdoa. Iya. Waktu Pada saat berdoanya malah jadi lebih banyak. Iya. Jadi semoga ini COVID cepat berlalu ya Pak ya. Betul. Dan nanti kegiatan kelenteng ini bisa kembali seperti semula. Betul. Sebagai tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi juga pusat budaya, Budaya di Banyumas, Iya. bahkan sudah go Mendunia, internasional. mendunia. Luar biasa. Syukur-syukur kayak Borobudur ya. Iya, iya. bisa itu, Cocok Pak. itu, Pak. Iya. Ya, mungkin harapannya nanti bisa disampaikan bahwa bisa jadi pusat, tidak hanya sebagai pusat keagamaan, juga pusat budaya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Terima Sugita kasih, Pak atas Sugita, waktunya. atas waktunya. Dan kanca-kanca aja kelalen, like, subscribe, komen, share, terus usul Mending. apa bae siapa sing arep Nah, gosek-goseki. Ya. Nah, siki spesial tentang kelenteng. Kelenteng. Nah, mboknya pengen apa maning? Ya, sampai kenapa ya? Ya. Ya. Sekali lagi teman-teman, Pak Sugita, semoga teman-teman di kelenteng sini tetap dalam kondisi sehat, selamat, dan terus bisa menjaga budaya yang sudah terjalin dengan bagus ini. Iya. Amin. Matur nuwun, bisa maning, besok ketemu maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pareng Klilen. Yeay.